Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Babun at-tahridu ala qatlil khawarij. Bab motivasi untuk memerangi orang khawarij. Ini bab yang dibawakan oleh penulis di kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Bab yang ke-48 dari Kitabuz Zakah. Hadis nomor 643. Hadithu Aliin radhiyallahu anhu. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, idza haddatstukum an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apabila aku sampaikan satu hadis kepada kalian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala an akhirra minas sama'i ahabbu ilayya min an akdziba alai. Andaikan aku dijatuhkan dari langit, lebih saya sukai dibandingkan aku berdusta atas nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dusta atas nama Nabi dosanya sangat besar. Sebab pengaruh besar ketika berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkepentingan semua kaum muslimin, sehingga orang bisa ngarang adanya pahala, ngarang adanya ancaman dosa ketika dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza haddatstukum fima baini wa bainakum, dan apabila aku ceritakan kepada kalian fima baini wa bainakum, antara aku dan kalian berkaitan dengan urusan dunia, fa innal harba khada'atun, sesungguhnya perang itu penuh dengan tipuan. Maksudnya Ali bin Abi Thalib mengingatkan, kalau yang saya sampaikan ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka percayalah, karena aku punya prinsip, andaikan aku dilempar dari langit, lebih saya sukai daripada berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau aku berbicara tentang masalah muamalah dengan orang lain, jika memang dalam situasi perang bisa jadi ada unsur penipuan. Fa innal harba khada'ah, karena yang namanya perang itu isinya penipuan. Menipu ketika perang boleh enggak? Boleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengatur strategi yang mengesankan bahwa itu isinya penipuan. Seperti membariskan pasukan jejer lurus sehingga kelihatannya debunya banyak, seolah-olah pasukannya jumlahnya banyak padahal cuman sedikit. Pada saat orang-orang musyrikin kembali ke Mekah seusai perang Uhud. Perang Uhud di mana? Di pintu Madinah. Jaraknya kurang lebih hanya 3 kilo dari kota Madinah. Maka kaum musyrikin ketika pulang ke Mekah, kaum muslimin ketika itu dalam kondisi mereka sedih. Ada sekian puluh orang yang meninggal dari kalangan orang Ansar. Tapi Nabi SAW memberi motivasi kepada mereka, perjuangan belum selesai. Kita buat musuh segera pergi sejauh-jauhnya. Maka Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat untuk membakar kayu jauh. Saat orang musyrik itu kembali ke Mekah, kaum muslimin menyalakan api di beberapa titik, mengepul asap gede sekali. Orang-orang musyrik menyangka Muhammad mengumpulkan kekuatan yang lebih besar untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka pergi lebih cepat, meninggalkan kota Madinah, sehingga Madinah dalam kondisi lebih aman karena orang musyrik enggak balik. Padahal ketika itu ada luka yang sedang diderita oleh masyarakat Madinah, sebab
ada 70-an orang yang meninggal dan wafat di medan Uhud. Salah satunya adalah Hamzah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka biar orang musyrik ini enggak balik, diusir dengan cara apa? Membuat api di beberapa titik seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mengumpulkan pasukan yang lebih besar. Lalu Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhiriz zamani qaumun, akan datang di akhir zaman qaumun, sekelompok orang, hudatsaul asnan, yang usianya masih muda, masih pemuda, rata-rata di usia 30-an, di usia 40-an ke bawah. Sufahaul ahlam, tapi bodoh. Dia orang yang safi, orang yang sufaha. Yaquluna min khairi qaulil bariyah, dia menyampaikan perkataan makhluk terbaik, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bahasa lainnya dia menggunakan dalil tapi disalahpahami. Yamruquna minal Islam kama yamruqus sahmu minar ramiyah, mereka melesat dari Islam sebagaimana sahm, sebagaimana tombak yang menembus sasaran, saking kencangnya. La yujawizu imanuhum hanajirahum, iman mereka tidak bisa melebihi tenggorokannya, sehingga hanya di mulut saat mereka baca Quran, iman mereka pengakuan di lisan tapi enggak masuk ke dalam batin. Fenomena manusia yang bodoh agama tapi mengklaim paling ngerti agama. Fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian ketemu mereka maka bunuhlah mereka. Fa inna qatlahum ajrun, dan sesungguhnya membunuh mereka, karena sesungguhnya membunuh mereka itu dapat pahala. Liman qatalahum yaumal qiyamah, bagi siapa yang membunuh mereka besok di hari kiamat. Kalau memang betul-betul dia itu khawarij, maka memerangi khawarij termasuk salah satu di antara sumber pahala. Dan orang yang paling berjasa dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib. Yang menghabisi khawarij siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik, ada apa dengan situasi ketika itu? Utsman radhiyallahu anhu meninggal karena apa? Karena pemberontakan. Jadi kaum muslimin dari Mesir, dari Irak, dari Syam, mereka berkumpul saat haji. Lalu kemudian terdengar desas-desus bahwa ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Utsman, dan sebagian adalah fitnah, sebagian salah paham, sebagian fitnah. Akhirnya sehabis mereka kumpul dari Mekah ketika haji, mereka berangkat ke Madinah untuk mengepung Utsman, untuk memberontak Utsman. Dan tujuan mereka bukan menggantikan posisi khalifah, tapi yang penting Utsman jangan jadi khalifah, pilih yang lain. Sehingga pemberontakannya bukan untuk merampas kekuasaan, tapi pemberontakannya untuk menggulingkan kekuasaan. Kenapa ketika itu tidak dilawan? Padahal ini para pemberontak. Utsman berpikir kalau ini dilawan akan ada perang saudara, akan terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, dan beliau tidak menghendaki itu. Berlangsung selama beberapa hari sampai akhirnya para pemberontak ini semakin meringsek ke dalam hingga kemudian mereka berhasil membunuh Utsman dalam kondisi beliau sedang berpuasa dan dalam keadaan membaca Al-Quran radhiyallahu anhu wa ardah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat. Nah, saat Ali dibaiat,
beliau memindahkan pusat kepemimpinan dari Madinah ke Kufah, sehingga Ali tinggal di Kufah. Saat Ali tinggal di Kufah, para pemberontak itu berada di Kufah dan mereka mendukung Ali sebagai pemimpin. Maka para pemberontak ada di barisannya Ali, bagian dari rakyatnya Ali bin Abi Thalib. Di saat itulah kaum muslimin terpecah menjadi tiga. Para sahabat itu mendukung Ali, yang kedua tidak mendukung Ali, yang ketiga tidak milih siapapun, tidak mengambil sikap. Yang tidak mendukung Ali, di sana ada Aisyah, Talha bin Ubaidillah, dan Zubair ibn Awwam. Dengan pertimbangan, seharusnya Ali mengeksekusi para pemberontak yang membunuh Utsman, baru kita akan bergabung bersama dengan Ali bin Abi Thalib, membaiat Ali. Muawiyah juga sama, apalagi Muawiyah, beliau satu klan dengan Utsman, sama-sama berasal dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan Bani Umayyah, Utsman bin Affan juga dari Bani Umayyah. Maka Muawiyah yang ketika itu menjadi gubernur yang ada di Syam, beliau juga menuntut agar Ali bin Abi Thalib mengeksekusi para pemberontak yang membunuh Utsman. Ali punya pandangan yang berbeda. Yang beliau inginkan, kalian bergabung dulu sehingga kaum muslimin makin kuat, negara bisa disatukan, baru nanti kita akan eksekusi bareng-bareng. Tapi mereka tidak mau, eksekusi dulu baru kami mau bergabung. Baik. Kelompok ketiga milih uzlah dan tidak ikut campur. Dan salah satu di antara kelompok ketiga ini adalah Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali itu tidak dukung, Hasan tidak dukung bapaknya, dan lebih milih, saya tidak berpihak kepada A maupun B, saya milih untuk meninggalkan semuanya. Maka Hasan tidak terlibat untuk mendukung bapaknya ketika perang Jamal maupun perang Siffin, karena beliau lebih memilih untuk tawakuf. Milih posisi ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dan beberapa sahabat yang lainnya. Bahkan sebagian mereka ada yang mematahkan pedangnya agar tidak ada satupun kaum muslimin yang terluka disebabkan karena senjatanya. Hingga kemudian terjadilah sebagaimana yang terjadi, beberapa kali peperangan, sampai kemudian situasi kembali tenang di masa Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan saat di masa Muawiyah radhiyallahu anhu, ternyata Muawiyah sendiri tidak sanggup untuk mengeksekusi pemberontak. Ketika Muawiyah jadi pemimpin, dia tidak sanggup mengeksekusi pemberontak radhiyallahu anhu. Maka pada saat beliau sudah berkuasa, suara kaum muslimin satu pada satu kepemimpinan yang sebelumnya sempat pecah, tapi beliau sendiri tidak sanggup untuk mengeksekusi pemberontak. Hingga di masa Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi jadi gubernur, barulah dia yang berhasil mengeksekusi para pemberontak. Maka ada kekuatan yang besar sekali yang ada di tangan para pemberontak-pemberontak itu, dan mereka rata-rata adalah hudatsaul asnan, orang-orang yang masih muda jika dilihat dari senioritas para sahabat. Dan di antara mereka adalah Khawarij yang pekerjaannya tidak boleh ada pemimpin yang langgeng sehingga salah dikit langsung dieksekusi dan diberontak. Demikianlah pengaruh buruk ketika orang itu tidak mau ridho terhadap pemimpin yang legal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran semacam ini, dan kita selalu mendoakan sahabat walaupun mereka sempat terjadi ketegangan, dan itu diwarnai karena ijtihad yang berbeda, dan dalam masalah ijtihad yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Selanjutnya untuk Khawarij. Babun al-khawariju syarrul khalqi wal khaliqah. Bab bahwasanya Khawarij adalah makhluk yang paling jahat
makhluk yang paling jelek yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam hadis dari Sahal bin Hunayf dari Yusair bin Amr, qala, beliau bercerita, qultu li Sahal bin Hunayf, aku pernah bertanya kepada Sahal bin Hunayf, hal sami'tan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil khawarij, apakah anda mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij? Qala, kata Sahal, sami'tuhu yaqul, aku mendengar beliau bersabda, wa ahwa biyadihi kibalal Iraq, dan beliau mengarahkan tangannya ke arah Irak. Beliau mengarahkan tangannya ke arah Irak. Yakhruju minhu qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minal Islam muruqas sahmi minar ramiyah. Akan keluar dari sana, dari mana? Irak, sekelompok orang yang mereka rajin baca Quran, tapi tidak melebihi dari tenggorokannya. Quran gak masuk sampai hatinya karena gak ngerti maknanya. Yamrukuna minal Islam, mereka melesat dari Islam, tembus karena saking kencangnya. Muruqas sahmi minar ramiyah, sebagaimana tombak yang nembus sasaran. Dan sifatnya sama, rajin baca Quran, rajin ibadah, tapi nggak paham apa yang dia baca. Dan saking seriusnya ketika beragama, sampai digambarkan seperti yang anak panah yang menembus sasaran, sampai tembus, saking kencangnya. Oleh karena itu, di antara nama Khawarij adalah kelompok Al-Mariqah. Al-Mariqah, kelompok yang menembus. Menembus apa? Karena Nabi SAW menyebut yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat, menembus agama sebagaimana anak panah yang menembus sasaran. Baik, dan ini semuanya menunjukkan bagaimana karakter mereka yang sangat dibenci, karena Khawarij itu mempermalukan atau mencemarkan nama baik agama, sehingga agama ini nampak di permukaan sebagai agama yang keras, yang kasar, karena ulahnya Khawarij. Baik, Khawarij itu pemikiran atau kelompok? Pemikiran. Sehingga dia tidak ada yayasan Khawarij Nusantara, tidak ada ya. Karena Khawarij itu pemikiran. Dan pemikiran ini bisa muncul di setiap zaman. Ada di masa silam, ada di generasi setelahnya, dan akan terus sesuai dengan kehadiran orang-orang semacam ini. Kita berlindung kepada Allah dari kehadiran orang semacam ini, baik ada dalam pikiran kita maupun ada di lingkungan kita. Namun tidak boleh asal dan sembarangan dalam menuduh Khawarij, sehingga ada pihak yang ekstrim dalam hal ini ya, gampang menggunakan istilah Khawarij untuk menyalahkan orang. Itu juga salah dan menyimpang. Dia bukan Khawarij, kenapa dituduh Khawarij? Padahal Khawarij orang yang tercela. Maka menuduh orang yang bukan Khawarij sebagai Khawarij, dia orang yang tercela. Sebagaimana Khawarij tercela, maka menuduh Ahlu Sunnah sebagai Khawarij juga tercela. Dan Syiah, kelompok Syiah itu menuduh Ahlu Sunnah dengan An-Nasibah. An-Nasibah itu pembenci Ahlul Bait, pembenci Ahlul Bait. Padahal kita tidak pernah benci sama Ahlul Bait. Ada yang benci Ahlul Bait? Tidak. Kita mencintai Ahlul Bait yang muslim, yang mukmin, sebagaimana mukmin yang lain mencintai Ahlul Bait. Tapi kita tidak ghulu terhadap Ahlul Bait. Wallahu alam. Sekarang kita akan lihat bab berikutnya.
Babun tahrimuz zakati 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa hum Banu Hashim wa Banul Muttalib duna ghairihim. Bab haramnya zakat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau. Mereka adalah Banu Hashim, Banul Muttalib dan bukan yang lain. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bit-tamri 'inda siramin nakhli. Haramnya zakat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Bait. Kita cerita sedikit di sini ya. Ahlul Bait yang dimaksud adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Siapa Bani Muttalib di sini? Ada Bani Hashim dan ada Bani Muttalib. Bani Hashim kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Hashim kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hashim punya saudara Muttalib. Hashim menikah dengan siapa kemarin? Salma. Hashim menikah dengan Salma. Gini aja. Dari hasil pernikahan Hashim dengan Salma terlahirlah siapa? Syaibah. Lalu Pak Muttalib setelah Hashim meninggal dunia di Madinah, meninggal di Madinah. Pak Muttalib dapat kabar bahwa Hashim punya anak namanya Syaibah di Madinah. Akhirnya Pak Muttalib menjemput Syaibah ke Madinah. Ini di Madinah. Ya. Setelah dibawa ke Mekah, ketika dibawa ke Mekah, masyarakat menyangka Syaibah ini adalah budaknya Muttalib. Maka mereka sebut sebagai Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Padahal sebenarnya bukan budak, tapi itu adalah keponakannya. Sehingga Abdul Muttalib nama aslinya Syaibah. Baik. Inilah asal mula kenapa dia disebut sebagai Abdul Muttalib. Karena dikiranya budaknya Pak Muttalib, padahal aslinya bukan budak Pak Muttalib. Maka Bani Hashim dan Bani Muttalib ini dua bani yang bersaudara, dan ini Ahlul Bait. Karena kedekatan Syaibah dengan Muttalib, sementara paman yang lain enggak masuk. Kedekatan Syaibah dengan Muttalib menjadikan Muttalib sebagai salah satu Ahlul Bait. Taib. Selanjutnya, makna Ahlul Bait. Siapa sih yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Yang pertama, Ahlul Bait adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ahlul Bait yang merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebut para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Ahlul Bait. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat 33, ayat 33. Wa qarna fi buyut wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti. Siapa yang diperintah di sini? Ummahatul mu'minin. Wa qarna, dan tinggallah kalian fi buyutikunna, di rumah kalian. Wala tabarrajna, dan jangan lakukan tabarrujal jahiliyatil ula, seperti gaya bertabarrujnya orang jahiliyah di masa silam. Wa aqimnas shalah, tegakkanlah salat. Wa atinaz zakah, tunaikanlah zakat.
wa ati'na Allah wa rasulah, taati Allah dan rasulnya. Innama yuridullah, sesungguhnya Allah mengendaki, liyudhiba ankumur rijsa, untuk menghilangkan kotoran dari kalian, ahlal baiti, wahai ahlul bait. Ahlul bait di sini siapa? Para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka lah ahlul bait berdasarkan nas Quran. Quran surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? 33. Yang kedua, ahlul bait adalah keturunan beliau, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dari jalur Fatimah maupun dari jalur yang lain. Yang lain siapa, Pak? Zainab, itu punya anak namanya Umamah. Umamah sampai dewasa dan punya keturunan, meskipun yang lebih dikenal dari jalur Fatimah. Dan yang lebih melebar lagi adalah Bani Hashim. Bani Hashim. Dan diikutkan dalam hal ini ilhaqan adalah Bani Muttalib. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai batasan-batasan semacam ini. Dan kalau kita lihat dohirnya yang disampaikan oleh penulis, Bani Hashim dan Bani Muttalib masuk sebagai bagian dari Ahlul Bait. Selanjutnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bitamri 'inda siramin nakhli. Suatu ketika didatangkan kurma kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Inda siramin nakhli. Coba dilihat di sini. Siramin nakhli ay 'inda qat'i tamri minhu. Ketika sudah panen kurma, sudah dipangkas tamernya. Fayaji'u hadza bitamrihi wa hadza tamrihi min tamrihi hatta yasira indahu qauman min tamrin. Maka ada yang membawa sekian kurma, ada yang membawa sekian kurma, sampai jadilah satu kaum. Satuan kaum adalah majtama'al urmah. Huwa majtama'al kal urma, kumpulan, gundukan kurma. Jadi setelah dikumpulkan, ada yang bawa sekian, jadilah gundukan kurma. Faja'al al-Hasan wal Husain yal'abani bidzalika tamri. Hasan dan Husain bermain dengan kurma itu. Fa akhadha ahaduhuma tamratan. Lalu salah satu dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengambil sebutir kurma. Faja'alaha fi fihi. Kemudian langsung dimakan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhrajaha min fihi. Kemudian langsung diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya anak kecil ya. Sehingga dia enggak tahu kalau itu adalah kurma zakat. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama alimta anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ya'kuluna as-sadaqah." Kamu harus tahu bahwa keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan zakat. Kenapa tidak boleh makan zakat? Karena zakat itu diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih rendah secara umum. Sehingga karena status sosialnya lebih rendah secara umum, tidak ada manusia yang status sosialnya lebih tinggi dibandingkan Rasulullah SAW. Maka Ahlul Bait dilarang untuk menerima zakat. Selanjutnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Inni la anqalibu ila ahli."
Aku pernah pulang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah pulang untuk menemui istri. Fa ajidu tamrata sakitatan ala firashi. Aku jumpai ada sebutir kurma yang jatuh di tempat tidur. Fa arfa'uha liakulaha. Kemudian aku ambil dan mau dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma akhsha an takuna sadaqatan fa'ulfiyaha. Tapi aku takut ini zakat. Fa'ulkiyaha, akhirnya aku lepaskan. Apa ini? Apa ini? Warok. Ini contoh waroknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman sebutir kurma. Sebutir kurma beliau takut ini enggak halal. Kalau orang zaman sekarang ya, andaikan sebutir kurma dia takut jangan-jangan ini haram, Masya Allah. Betapa bersihnya dunia ini dari harta haram. Padahal bagi orang zaman sekarang cuman 100.000, enggak apa-apa 100.000 dikit ya. Cuman 500.000 dikit. Yang banyak berapa? 200 triliun. Nah, itu baru terhitung banyak. Sehingga ngambil harta orang tanpa ada perasaan dosa, walaupun sampai miliaran, walaupun sampai puluhan juta, ratusan juta, enggak ada perasaan berdosa karena dianggap sedikit. Dianggap apa? Sedikit. Karena itu tolong diwaspadai dengan yang namanya harta khianat dan harta maksiat. Walaupun sebutir kurma, Nabimu sallallahu alaihi wasallam yang dosanya dijamin oleh Allah akan diampuni, beliau tidak mau ngambil. Beliau tidak mau ngambil. Nah, selanjutnya hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis Anas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi tamratin masqutatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nemu kurma yang jatuh. Faqala, lalu beliau mengatakan, laula an takuna shadaqatan la akaltuha. Andaikan saya enggak khawatir ini zakat, pasti akan aku makan. Baik, sekarang Anda kalau ketemu kurma jatuh diapain? Hah? Diinjek, dibuang. Pak, Masya Allah, sebutir kurma buat apa Pak? Itu sekarang makanan berlimpah, Anda lebih milih gorengan daripada kurma. Sehingga kalaupun ada kurma, jangankan kurma jatuh, di piring yang sudah dihidangkan terbungkus plastik, enggak mau buka. Kenapa? Lebih milih tahu, tempe daripada kurma. Karena kita enggak suka kurma ya. Kita enggak suka kurma. Terus kenapa kok sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu? Zaman di mana makanan itu mahal karena barang langka, sehingga nemu satu butir kurma itu istimewa. Nemu satu butir kurma istimewa. Zaman kita kurma bertundun-tundun dibuang biasa saja. Orang enggak merasa sedih dengan membuang kurma sebanyak itu. Tapi kalau dulu satu butir kurma itu berharga. Gambaran berharganya kurma, Ali itu pernah kerja sama orang Yahudi untuk manen kurma. Coba kita lihat ya, seperti apa gambar kurma saat panen raya. Ini kita lihat gambarnya. Nah, kayak gini ya. Baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah manen kurma. Begini ya, bentuknya. Satu tandan ini upahnya satu butir. Saya dapat cerita ini dari Ustadz Erwandi ya. Ali bin Abi Thalib pernah kerja manen kurma orang Yahudi, satu tandan gini, enggak tahu ini dihitung satu tandan atau satu bulir gini, satu tandan. Itu upahnya satu butir. Kalau kita kan nyakup kono Mas, gratis ya. Tapi Masya Allah
Karena ketika itu makanan itu mahal, sehingga pasukannya Abu Ubaidah Ibnul Jarrah cuman dikasih bekal 1 butir kurma. Terus diapain Pak? Dimut, dikulum, tidak dikunyah. Karena kalau dikunyah ya habis. Maka mereka cuman dimut. Sudah capek ngemut, ditaruh di tas, ditaruh di wadah. Lapar, dimut lagi. Sekarang sisa-sisa ya. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya banyak nikmat makanan. Walhamdulillah. Kemudian bab berikutnya, kurang berapa menit? Kurang 1 menit. Bab berikutnya tentang bolehnya nerima hadiah. Dan di sini ada yang berbeda antara sedekah dengan hadiah. Itu berbeda. Seperti apa perbedaannya? Insyaallah nanti kita akan bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rabbana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa perbedaan antara sedekah dan hadiah? Pertama, dilihat dari tujuan. Kalau sedekah, tujuannya adalah lebih kepada semangat membantu. Kemudian karena latar belakang ideologi, keyakinan. Sehingga kenapa orang itu mau bersedekah? Karena dia ingin bantu orang lain, kasihan. Misalnya sifatnya karena empati, karena kasihan. Dan latar belakangnya adalah karena ideologi, keyakinan. Keyakinan apa kamu ketika bersedekah? Saya dengan ini akan dapat pahala besar. Karena itu istilah sedekah hanya untuk sesuatu yang sifatnya positif, tidak punya makna kecuali yang positif. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan was-shadaqatu burhanun, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti kebenaran iman seseorang. Beda dengan infak. Kalau infak bisa bermakna positif, bisa bermakna negatif. Sehingga infak, Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang kafir berinfak untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Tapi kalau sedekah tidak punya makna kecuali positif. Dan disebut punya latar belakang ideologi. Ketika ideologi ini enggak ada, orang enggak mau sedekah. Kalau keyakinan itu enggak ada, orang enggak mau sedekah. Sehingga non-muslim ketika nyumbang, latar belakangnya bukan karena ideologi. Misalnya ada bencana lalu disumbang oleh PBB atau dari negara-negara non-muslim. Latar belakangnya apa? Hanya karena masalah empati. Misalnya Cina nyumbang Palestina, atau negara mana non-muslim nyumbang ke negara muslim atau ke tempat-tempat di mana kaum muslimin sedang membutuhkan. Latar belakangnya hanya karena masalah empati, hanya karena masalah kasihan. Tidak ada latar belakang ideologi. Si A dulu pernah jadi anggota LDII, dan dia sebulan bisa nyumbang 10% dari hasil kerja dia. Begitu si A tobat dari LDII, dia tobat, kira-kira masih mau ngasih enggak? 0. Bahkan menyesali yang dulu. Jadi kenapa ada perubahan? Keyakinannya hilang di sini. Saat dia sudah hilang keyakinan di sini, maka dia tidak akan mau ngasih lagi. Dan banyak seperti itu. Sehingga orang ketika geser dari satu lembaga ke lembaga yang lain, loyalitasnya berubah. Itulah sedekah. Sedangkan hadiah, dilihat dari tujuannya lebih kepada penghargaan. Hadiah diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada orang lain yang menerima hadiah. Dan terkadang tanpa latar belakang ideologi, tanpa latar belakang ideologi. Dari sinilah kita bisa memahami hasil kurban. Ada muslim, ada non-muslim. Siapa yang boleh dapat daging korban, hasil korban? Ada muslim, ada non-muslim. Siapa yang boleh dapat? Semuanya. Boleh ke sini, boleh ke sini. Karena daging korban bisa dihadiahkan. Dan boleh memberi hadiah kepada non-muslim
karena tidak ada latar belakang ideologi. Sebagaimana non-muslim ngasih hadiah ketika kaum muslimin sedang lebaran, mereka ngasih hadiah kepada kaum muslimin, padahal beda agama. Sebab hadiah terkadang tanpa latar belakang ideologi. Ya. Dan tujuan hadiah dalam Islam, tujuan hadiah adalah untuk agar bisa saling mencintai. Nabi SAW bersabda, tahadu tahabbu. Lakukanlah saling memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Karena itu kalau bisa hadiah dipamerkan, ditunjukkan. Anda ngasih hadiah ke orang lain, tulis nama dari saya, ini untuk Anda, sehingga si penerima tahu siapa pemberi hadiah, dan itu akan lebih menciptakan suasana apa? Keeratan hubungan. Ukhuwahnya lebih terjalin. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah dianjurkan untuk dirahasiakan. Makin rahasia makin bagus. Allah Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kalian tampakkan sedekah itu nikmat, itu hal yang baik. Tapi kalau kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang fakir, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. Kemudian dilihat dari sasaran penerima. Kalau sedekah umumnya diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih rendah, yang status sosial lebih rendah, kepada fakir, miskin, orang yang membutuhkan, tidak mampu, dan seterusnya. Sedangkan hadiah diberikan kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi, yang lebih kaya, punya posisi di masyarakat, untuk apalagi misalnya tetangganya, saudaranya, dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi SAW dan Ahlul Bait ini enggak boleh. Ahlul Bait ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena masalah status sosial. Sedangkan Rasulullah SAW boleh menerima hadiah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.